Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama di channel Tirta Musitama ini. Kalian akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi tentu bersama saya Profesor Tirta Musitama. Apa yang akan dibahas dalam tips sukses belajar di perguruan tinggi ini? Banyak hal. Dari mulai masuk kuliah, kamu masuk dalam kuliahnya ya, ngikutin kuliah ataupun yang sudah mau mengikuti tugas-tugas akhir. Nah, kali ini saya akan membahas satu hal yang tentu sangat menarik dan juga banyak ditanyakan ya oleh para mahasiswa. Nah, tidak hanya bagi yang mau mengambil skripsi ya, tetapi juga semua mahasiswa yang baru masuk maupun yang sedang masuk di perkuliahan. Nah, apa itu? Simak terus ya. Terima kasih banyak. Topik kali ini adalah mahasiswa yang disukai dosen. Mahasiswa yang disukai dosen dalam penulisan skripsi tentu. Mahasiswa yang disukai oleh pembimbing. Wah, itu pembimbingnya juga senang. Dan kalian juga pasti senang juga gitu ya. Dan kalau dalam perkuliahan, kalau kamu disukai dosen, kamu tipe-tipe mahasiswa yang membuat dosen happy, pasti wah kamu juga akan lancar kuliahnya. Apa saja yang bisa dilakukan, Anda lakukan, kalian lakukan agar menjadi tipe mahasiswa yang disukai dosen ya. Di sini disukai dosen itu bukan hal yang subjektif ya, kamu cantik, kamu ganteng, kamu baik. Bukan itu, tentu hal-hal yang sifatnya lebih substantif terkait dengan persoalan belajar, perkuliahan, atau juga mengerjakan skripsinya. Nah, yang paling penting saya kasih super tips di depan. Biasanya super tips di belakang ya. Nah, adalah jangan jadi mahasiswa pemalas lah gitu ya. Jangan jadi pemalas, baik itu ketika kamu mulai kuliah, mengerjakan tugas-tugas, atau kamu mengerjakan skripsi. Jadi jangan malas ya. Oke, langsung saja di sini saya sajikan tiga hal penting ya. Bagaimana agar mahasiswa itu bisa disukai dosen. Belum terlambat ya, kalaupun kalian sekarang ada di semester 3, semester 4, 5, atau sudah menjelang skripsi, tidak ada masalah karena formula ini bisa dipakai untuk mahasiswa yang baru, yang sedang maupun yang sedang mau mengerjakan skripsi. Yang pertama adalah kalian harus membaca materi yang diberikan. Materi yang diberikan oleh dosen. Seringkali ya dosen memberikan materi sebelum kuliah dimulai. Baik itu di awal semester atau seminggu sebelumnya atau bahkan sehari sebelumnya baik lewat email, lewat LMS, ya learning management system atau lewat media-media yang lain. Nah, intinya apa yang diberikan dosen itu harus kamu baca, kamu pelajari, kamu jadi ngertiin. Sama halnya dengan kalian yang lagi ngerjain skripsi. Kalau misalnya pembimbing memberikan materi-materi, nih baca jurnal, nih baca buku, nih baca artikel, ini coba baca dokumen ini. Kamu harus membacanya. Kenapa? Biar kamu lebih ngerti materi-materi yang diajarkan oleh dosen ataupun maksud dosen pembimbing ya mengarahkan kamu membaca artikel-artikel atau bahan-bahan bacaan tertentu. Nah, coba siapa di antara kalian ya kalau yang dikasih bahan kalian membaca? Apa keuntungannya? Ya, tulis di kolom komentar sini. Langsung lagi lanjut yang kedua. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dan komentar. Usahakan sebagai mahasiswa, kalian mengajukan pertanyaan dan komentar atas materi-materi yang diberikan oleh dosen. Di sini rasa ingin tahu kalian, curiosity ya, karena belajar itu bermula dari rasa ingin tahu. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Ini hal yang sangat penting. Kalau kalian mengajukan pertanyaan dan memberikan komentar, sebenarnya adalah pertanda kalian mengerti, kalian memahami. Begitu juga bagi para mahasiswa yang sedang ambil skripsi. Kalau misal diberikan materi, terus kamu mengajukan pertanyaan kepada dosen pembimbing kamu, kenapa begini Pak? Kenapa yang hal ini bukan seperti itu? Saya baca di artikel lain tidak seperti ini Pak. Tentu dengan yang sopan. Ya. Di sini menunjukkan bahwa kamu ngerti ada proses pembelajaran, proses berpikir ya, cara pikir ya, mindset kamu juga mungkin terbuka, semakin terbuka dan mengasah ya analisis kamu, rasa ingin tahu ya.
Dan juga bisa ujung-ujungnya adalah mengasah kemampuan kamu menyelesaikan masalah atau problem solving. Wah, itu penting banget ya. Di sini juga bisa berpikir kritis gitu ya, pertanyaan dengan menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ini. Nah, oke. Sebelum saya lanjut yang ketiga, bagi yang belum subscribe, silahkan ya subscribe di channel ini dong ya. Yang sudah, terima kasih banyak. Yang melihat bahwa video ini bernilai bagus, silahkan like video ini. Lanjut yang ketiga. Ini penting banget, memberikan respon terhadap feedback yang diberikan. Nah, ini tentu terkait dengan misalnya ada tugas-tugas ya. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, kemudian kamu sampaikan, disubmit gitu ya, kepada dosen kamu gitu ya. Kemudian apakah itu melalui learning management system atau melalui email atau bahkan secara fisik langsung ya, disampaikan kepada dosen. Apalagi sekarang ya ketika video ini dibuat, masa pandemi sudah berlalu ya, alhamdulillah. Walaupun kita tetap masih prokes gitu ya, tetapi perkuliahan sudah 100% onsite ya, sudah di kelas langsung gitu, atau ada juga yang hybrid juga, tapi sebagian besar mahasiswa datang. Nah, itu adalah kesempatan kamu bertemu langsung dengan dosen. Bertemu langsung dengan dosen ini penting sekali gitu ya. Tidak hanya memahami, mengerti ilmunya, tapi juga berkomunikasi. Berkesempatan berdiskusi langsung itu beda rasanya. Nggak percaya? Coba buktikan sendiri. Nah, di sini saya lanjutkan. Bagaimana kamu harus membaca respon ya dari feedback yang diberikan. Artinya memberikan respon ya. Feedback itu berupa respon dari dosen, ya kan? Kemudian feedback atau umpan balik ya, komentar-komentar lah dari dosen terhadap tugas-tugas kamu dan pekerjaan-pekerjaan kamu atau bahkan skripsi kamu, itu jelas harus dibaca. Dengan begitu, kamu itu paham. Ya. Oh, maksudnya apa nih? Yang saya kerjakan udah benar atau belum? Ya. Kalau jawaban saya seperti ini, ternyata ada komentar, misalnya ya, yang meluruskan atau merevisi atau menyalahkan. Nah, itu contoh. Atau memberikan masukan-masukan lain. Itu membuat proses belajar kamu itu semacam dialektika ya. Mulai berpikir, kamu mencoba memahami, ada pertanyaan kamu jawab. Karena menjawab pertanyaan juga termasuk satu ukuran bahwa kamu itu memahami, kamu itu mengerti suatu topik tertentu ya dalam bidang kajian kamu, bidang ilmu kamu. Nah, kalau feedback itu bagus, ya bagi kamu yang sedang menulis skripsi misalnya, kamu harus masukkan. Kamu masukkan dalam naskah skripsinya. Apalagi yang kamu butuhkan kalau yang sedang nulis skripsi itu pasti feedback dari dosen pembimbing. Kalau kamu membaca, kamu merespon ya, misalnya tidak langsung semata-mata kamu terima, tapi kamu juga berusaha untuk menganalisis lebih lanjut, mengelaborasi lebih lanjut, memberikan perbandingan-perbandingan dari sumber-sumber lain. Wah, saya jamin pasti ya dosen kamu, dosen pembimbing kamu senang banget sama kamu. Dan kalau udah senang banget dosen pembimbing kamu, insya Allah ya jalannya lancar ya, skripsi kamu cepet di ACC. Itu bukan yang memang kamu harapkan, kamu sukain gitu ya. Nah, oke. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, tetap semangat, tetap sehat selalu, ya, tetap happy walau sedang mengerjakan skripsi atau juga yang memulai perkuliahan, apalagi setelah masa pandemi, kamu juga terus beradaptasi. Jangan lupa ikutin video-video saya yang lain tentang bagaimana sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa baru maupun yang sedang mengerjakan skripsi. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video saya selanjutnya.